Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugaskan saya untuk hadir sebagai wakil dari terima kasih atas undangan ini. Kami merasa sangat berterima kasih atas acara ini. Kemudian dengan program-program apa yang saya sampaikan, karena memang organisasi ini dibentuk oleh Taman Iskandar. Dengan dibentuk skala Iskandar, diharapkan pada saat itu tugas untuk menyiapkan konsep-konsep yang bersifat internasional, kemudian untuk berbagai dan pelaksanaan yang diserahkan kepada organisasi dan pemerintahan, terutama organisasi bisa memiliki organisasi yang nah ini telah dimulai pelaksanaan. Mungkin tiga realisasinya yang perlu konsep-konsep kita itu yang benar-benar bisa diaplikasikan oleh pemerintah Aceh. Persoalan di Aceh ini secara umum dari segi keuangan karena Allah sejak perdamaian uang berlimpah Aceh. Tapi kadang Allah juga hampir setiap tahun uang ini dikembalikan lagi ke pusat. Dengan demikian pemakaian, kalau kita berkatakan dana yang ada ini tidak optimal untuk pembangunan dan mensejahterakan rakyat Aceh. Artinya di sini ada rencana atau program-program pemerintah yang perlu kita bantu sehingga penyerapan dana ini bisa maksimal. Jadi saya kira perlu. Karena begini, biasanya orang yang duduk di dalam satu tempat itu tidak bisa melihat keseluruhan. Tapi kalau kita dari luar, kita bisa tahu semua. Ini yang perlu dibantu, ini yang perlu dilaksanakan. Ini saya kira berada di sekolah ini sangat penting. Kalau teknis-teknis kecil mungkin tinggal berkaitan, tapi untuk tentang mana yang harus dikerjakan sehingga benar-benar bisa optimal, inilah tugas kita dari luar. Kita melihat dari luar jauh lebih terbuka. Di antaranya, saya kira Aceh itu perlu kita letakkan potensi ekonominya secara detail. Kalau ini tidak kita petakan dengan baik, dan siapa yang bagus memetakan ini, tentu kita keluar. Tadi geologi sudah menjelaskan Aceh itu punya potensi pertambangan, dan Aceh itu juga punya potensi pertanian yang sangat bagus. Contoh kasusnya tadi kami ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, Indonesia itu butuh impor kedelai sampai dengan 90% dari kebutuhan kedelai Indonesia. Kalau sejarah kita lihat, Aceh itu adalah salah satu provinsi yang menghasilkan kedelai terbaik di Indonesia. Nah ini kan artinya perlu kita ketahui mana daerah yang
bisa untuk produk-produk yang memang bisa mensejahterakan masyarakat dan membantu pemerintahan Indonesia. Tentu di peluang pasarnya sudah tidak diragukan lagi. Ini nah, kemudian juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sekretaris mengenai kopi. Untuk kopi juga tidak kalah pentingnya karena memang secara alami kopi di Aceh Tengah dan sekitarnya itu atau Bergeria ini sudah diakui oleh dunia cocok dengan lidah mereka. Karena kopi di Indonesia itu banyak di beberapa daerah ada, tapi kopi itu diantaranya yang sangat cocok dengan lidah dunia. Nah, artinya tinggal pengembangannya. Karena pertanyaannya, kenapa petani kopi itu masih standar ekonominya di bawah? Artinya masih kelompok menengah bawah. Padahal produknya produk dibutuhkan dunia. Dan berapapun hasil kopi itu selalu tidak ada stok kopi di Aceh. Habis semua. Tapi pertanyaannya, masyarakatnya kok miskin terus? Ini mungkin dari kita perlu melihat. Itu yang kita. Nah, kalau ini bisa kita lihat dari luar, di mana salahnya? Nah, ini yang kedua, juga Aceh itu terkenal produksi untuk menghasilkan tanaman hortikultura. Itu juga bagus, tomatnya bagus, sayur-sayurannya bagus, pokatnya bagus lagi. Tapi juga itu pertanyaan, harga barang-barang ini dan produksi barang ini pada saat tertentu dia melipat dan harganya sangat jatuh. Contohnya, tomat kalau musim produksi harga dibeli dari petani itu antara 1.000 sampai 300 rupiah per kilo. Kalau harga ini yang terjadi mereka tidak mampu menutupi biaya. Sehingga hampir setiap musim di Timur dan Bergeria itu tomat sering ditelantarkan. Nah, artinya itu juga perlu kita perhatikan. Karena kan konsep kepada pemerintah Aceh itu bagaimana menyelamatkan. Demikian juga sayur menyayur. Sayur menyayur juga kita itu kalau dari Medan dan beras kaki itu produksinya bagus, produksi kita kalah. Nah, ini kira-kira saya kira beberapa hal yang konsepnya diaspora sangat berperan. Saya kira demikian beberapa masukan dalam hal yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.